Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman yang selalu kasih saya support, semangat, yang nanyain kok kemarin minggu lalu nggak upload. Terima kasih banyak, ini jadi satu motivasi buat saya. Jadi ada beberapa yang nanya sama saya, ya cukup banyak sih sebenarnya ya. Bener nggak dok kalau haid sedikit itu artinya nggak subur? Ada dua kategori yang nanya, termasuk yang belum menikah. Ya, karena anggapannya dulu haidnya 4-5 hari, kok sekarang jadi 2 hari, jangan-jangan nggak subur nih, ya, takut. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah menikah. Kok sudah menikah, haid saya tiba-tiba jadi dikit, terus nggak hamil-hamil, jangan-jangan gue nggak subur, begitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah pernah suka nonton video tentang haid ini, rasanya tahu jawabannya, ya. Nah, sekarang mitos untuk haid kalau misalnya sedikit itu tandanya nggak subur, itu betul nggak? Batasan sedikit ini sebenarnya harus dijelaskan. Ada batasannya teman-teman ya. Yang batasan sedikit itu adalah 5 mili. Jadi yang normal itu adalah 5 sampai 80 mili dalam satu siklus menstruasi. Begitu ya. Nah, jadi di sini dari jumlahnya saja teman-teman sudah tahu saya ini termasuk normal atau tidak. Itu menurut jumlah. Misalkan kalau di sini teman-teman dapat satu pembalut, misalnya kok cuma flek aja begitu kan ya. Nah, berapa milinya itu teman-teman bisa ngebayangin lah ya. 5 mili itu untuk yang satu siklus haid semuanya, itu yang normal. Kalau misalnya dalam satu pembalut ya kita anggap misalnya 1 mili atau 2 mili begitu. Teman-teman tahu berapa itu, sebanyak apa itu 1 mili 2 mili ya. Sendok makan aja itu sekitar 10 mili. Ada sendok obat gitu kan, ada yang 5 mili, 10 mili, itu kan sebenarnya udah cukup kelihatan lah maksudnya bayangannya ya. Nah, kalau misalnya satu pembalut cuma ada flek-flek ya kita anggap 1 mili atau 1,5 mili misalnya tuh sampai 2, dikalikanlah sehari ganti 3 pembalut, itu aja sudah 3 sampai 5 mili satu hari. Apalagi kalau misalnya haidnya teman-teman itu bisa mencapai 3-4 hari, tapi meskipun sedikit-sedikit tapi dalam jumlah itu sudah melebihi 5 mili, misalnya 3-4 hari gitu ya sudah jadi 10 mili, misalkan 10 sampai 15 mili. Dari segi jumlah, jadi di sini sebenarnya sudah cukup di atas 5 mili. Jadi paling dikit itu di bawah 5 mili inilah yang kalau misalnya itu dianggap mungkin ya nggak subur, semacam itu. Teman-teman bisa bayangin sendiri kalau misalnya satu pembalut cuma satu, besoknya satu lagi, besoknya satu lagi, kayaknya cuma 3 ini, malamnya nggak ada apa-apa, pembalutnya bersih. Nah, teman-teman udah ada bayangan ya. Jadi semacam itu ya, 5 mili itu dari segi jumlah. Kalau misalkan haid teman-teman cuma 3 hari atau 4 hari, yang dulunya 6 hari sekarang jadi 3 hari misalkan, atau jadi 2 hari, tetapi jumlahnya itu ya bayangannya lebih dari 5 mili begitu, itu masih dianggap normal ya, masih bisa kita anggap ya oke lah begitu. Nah, lalu mengenai subur atau nggak subur, ini penjelasannya saya gabung nih untuk teman-teman yang baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya. Jadi taunya ini dari mana kalau misalnya haid kita ini subur? Dalam arti kata ada telur yang keluar berovulasi ya. Dari segi jumlah teman-teman sudah tahu, tadi saya sudah jeputin. Yang kedua ini adalah teratur ya. Jadi meskipun haid teman-teman sehari, meskipun satu pembalut itu cuma ada flek-flek ya kira-kira 1 atau 2 mili, tetapi ada 3 kali pembalut, ataupun itu pun berlangsung selama 2 hari atau 3 hari gitu kan ya, tetapi ini terjadinya teratur, ini biasanya menandakan adanya ovulasi. Tetap ada ovulasi di sini. Nah, jadi misalkan kalau misalnya Januari tanggal 1 teman-teman dapat seharinya ganti 3 pembalut, satu pembalut hanya flek-flek ya kira-kira 1 mili 2 mili, berlangsung sampai tanggal 3 atau tanggal 4, 3-4 hari begitu. Lalu bulan 2-nya, bulan Februari terjadinya tanggal 2 misalkan, berlangsungnya 3-4 hari juga tapi dikit dok gitu kan ya. Tetapi bulan Maretnya juga sama begitu kan ya, masih terprediksi, masih ada siklusnya. Ini sebenarnya masih menandakan, maksudnya masih teratur, ini masih menandakan kemungkinan besar masih ada ovulasi, masih ada telur yang keluar semacam itu ya. Jadi ini teman-teman mesti tahu dulu bahwa teratur ini sangat penting. Jadi batasan teratur ada lagi tempat lain ya, saya pernah ngomong batasan teratur, tapi yang jelas kalau setiap bulan ada
teman-teman bisa dapat kali ini tanggal 1, bulan depan tanggal 3, bulan depannya lagi tanggal 2, ya mundur-mundur 2-3 hari atau maju-maju 2-3 hari, saya rasa itu masih teratur ya. Jadi teman-teman tenang aja, di sini masih bisa kita anggap sebagai subur, ada telur yang keluar. Jadi maksudnya itu berovulasi itu. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah menikah tapi ternyata tidak bisa hamil, lalu ternyata haidnya berubah menjadi sedikit, lalu dianggaplah teman-teman Anda nggak subur nih. Maksudnya dengan yang saya bilang tadi, haidnya cuma jadi sedikit semili atau 2 mili yang seflek-flek aja, tapi kan ada bayangannya ya. Lalu dianggaplah nggak subur, tetapi sebenarnya masih teratur. Jadi sebenarnya ini lain cerita lagi. Kalau untuk teman-teman yang mau hamil, sekali lagi nih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau hamil, ini tidak hanya juga dengan haidnya yang teratur saja, tetapi juga harus ada rahim dan saluran tuba yang paten, lancar. Itu makanya kalau misalkan teman-teman nanti cek ke dokter gitu kan, dicek juga kan kadang-kadang ini salurannya mampet apa enggak, apalagi yang sudah lebih dari setahun. Yang nggak kalah pentingnya lagi adalah sperma. Mau hamil itu kan harus ada telur, saluran, dan juga ada sperma. Nggak bisa nyalain doang yang cewek ya, yang cowok itu juga harus dicek. Nah jadi sebenarnya definisi subur ini kan agak rancu kemana-mana begitu kan ya. Nah tapi teman-teman nggak usah takut, dari segi jumlah teman-teman sudah tahu, oh 5-80 mili itu dalam sekali siklus. Dan yang kedua, harus teratur, terprediksi, meskipun sedikit tapi ataupun sehari 2-3 kali pembalut, tetapi 2-3 hari tetapi teratur, terprediksi. Kali ini tanggal 1, bulan depan tanggal 2, bulan depannya lagi tanggal 5, maju lagi tanggal 2, ya kurang lebih segitu. Itu masih dianggap teratur, itu masih bisa kita anggap normal. Makanya kalau misalnya teman-teman yang nanya, haid saya kok cuma 2 hari, tapi selama itu teratur tidak masalah. Nah jadi semoga di sini teman-teman yang nanya kalau haid saya sedikit ini subur nggak, teman-teman udah bisa tahu. Kita lihat dari jumlahnya, itu yang pertama. Yang kedua, teraturnya. Kedepannya kalau misalnya saya agak sedikit sibuk, saya mohon maaf kalau misalnya agak telat-telat begitu kan ya, tetapi beberapa pertanyaan kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan jawab. Akhir kata, saya Dr. Raftana, saya ingin mengucapkan terima kasih.